Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ignacia Gracina Daman. Saya Bimeldinsis Erwin Moren. Saya Emilia Contesandela. Kami mahasiswa dari Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng, program studi Sarjana Keperawatan. Pada kesempatan ini kami akan membuat video penyuluhan tentang penyakit demam berdarah dengue. Tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah promosi kesehatan. Baik, yang pertama teman-teman, saya akan menjelaskan definisi dari DBD ini. Jadi penyakit DBD atau dengue berdarah adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Jadi nyamuk yang berperan utama yaitu Aedes aegypti. Nyamuk ini juga teman-teman bisa menyebabkan penyakit malaria. Ada beberapa penyakit yang disebabkan oleh nyamuk Aedes ini. Tapi pada kesempatan ini kami akan menjelaskan penyakit DBD yang disebabkan oleh nyamuk Aedes ini. Baik, yang kedua teman-teman yaitu tanda dan gejala DBD ini. Yang pertama itu demam tinggi mendadak. Jadi teman-teman, apabila teman-teman sering mengalami demam tinggi mendadak, teman-teman tidak boleh menganggap remeh itu teman-teman ya. Kadang kalau kita berasumsi bahwa kalau terjadinya demam itu karena panas seperti biasa, kan kita sering setiap hari itu kalau panas dalam yaitu teman kita sering mengalami demam. Tapi dimohonkan kepada teman-teman itu kalau mengalami demam tinggi secara mendadak ini teman-teman harus berkonsultasi dengan dokter ya teman-teman. Karena kalau dibiarkan penyakit DBD ini akan membawa suatu kematian kepada teman-teman. Yang kedua yaitu nyeri otot dan sendi atau sering disebut dengan breakbone fever. Breakbone fever ini yaitu demam pada sendi teman-teman. Jadi sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari teman-teman. Ada misalnya kita lihat bapak dan mama kita itu memang nyeri otot dan sendi ini itu sering terjadi pada orang yang lanjut usia teman-teman. Terlebih usianya itu rentan 40 ke atas ya teman-teman. Bisa jadi karena capek karena bekerja, bisa jadi karena faktor usia ya teman-teman. Jadi apabila teman-teman atau ada sekian masyarakat atau yang mengalami nyeri otot atau sendi ini teman-teman, dimohonkan kepada teman-teman itu segera berkonsultasi kepada dokter, karena ini termasuk tanda dan gejala dari DBD ini teman-teman. Yang ketiga itu teman-teman itu nyeri kepala, terutama di bagian depan. Jadi teman-teman, kita juga sering kali mengalami nyeri kepala ya teman-teman, nyeri kepala terutama karena kita lapar atau ada beberapa faktor yang mempengaruhi nyeri kepala ini teman-teman. Jadi itu tadi teman-teman, dimohonkan kepada teman-teman ya, jangan menganggap remeh suatu penyakit teman-teman. Yang keempat yaitu mual dan muntah. Mual dan muntah ini teman-teman tidak semestinya juga disebabkan oleh kembung atau penyakit lainnya seperti lambung. Mual dan muntah ini juga teman-teman termasuk tanda dan gejala DBD. Jadi teman-teman harus segera berkonsultasi ke dokter ya teman-teman, jangan menganggap remeh. Baik, yang berikutnya itu ruam kulit dan bintik-bintik merah. Jadi teman-teman, ruam kulit dan bintik-bintik merah ini termasuk dalam tanda dan gejala DBD. Nah, yang keenamnya teman-teman yaitu pendarahan, misalnya mimisan, gusi berdarah atau pendarahan di bawah kulit, atau yang kita sebut yaitu kebiruan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan penyebab dari penyakit demam berdarah dengue. Jadi, demam berdarah dengue ini disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti yang sudah terinfeksi. Jadi di sini teman-teman, penyebab utama dari penyakit demam berdarah dengue ini adalah gigitan nyamuk Aedes aegypti. Kemudian saya juga akan menjelaskan tentang faktor resiko dari penyakit demam berdarah dengue. Jadi faktor risiko yang pertama yaitu lingkungan yang mendukung pertumbuhan nyamuk. Jadi faktor lingkungan di sini itu merupakan faktor utama terjadinya penyakit demam berdarah dengue. Karena faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi penyakit demam berdarah dengue ini itu ada 4. Yang pertama itu kelembapan. Kelembapan tinggi itu mendukung reproduksi nyamuk. Kemudian suhu yang sangat hangat itu atau suhu yang terlalu hangat itu dapat mempercepat siklus hidup nyamuk. Kemudian ada genangan air.
Tempat berkembang biak nyamuk itu seringkali berupa genangan air, seperti wadah yang tidak tertutup, selokan, atau tempat sampah. Kemudian itu adanya urbanisasi atau pembangunan kawasan padat yang dapat meningkatkan tempat tinggal nyamuk. Kemudian faktor resiko yang kedua itu musim hujan. Musim hujan juga merupakan salah satu faktor utama dari penyebab penyakit demam berdarah dengue ini. Baik faktor resiko yang ketiga yaitu kondisi kesehatan lemah atau daya tahan tubuh lemah. Kondisi kesehatan yang lemah dan daya tahan tubuh yang lemah itu juga dapat mempengaruhi sistem imun, sehingga seseorang itu dapat rentan terhadap penyakit atau dapat secara cepat itu terkena infeksi, terutama pada penyakit demam berdarah dengue ini. Oke, yang berikut pengobatan. Jadi pada pasien yang sudah terinfeksi demam berdarah dengue ini, perlu yang pertama itu merekomendasikan obat anti nyeri dan obat anti demam. Pada pasien DBD, obat yang digunakan untuk menurunkan demam dan nyeri ini salah satu contohnya yaitu paracetamol. Pengobatan yang kedua yaitu cairan intravena. Cairan intravena ini sangat penting dalam penanganan pasien demam berdarah atau biasa disebut DBD, terutama yaitu untuk mengatasi terjadinya dehidrasi. Pengobatan yang ketiga itu disarankan untuk minum air yang cukup. Beberapa alasan mengapa disarankan minum air yang cukup. Yang pertama itu untuk menjaga keseimbangan elektrolit, yang kedua mendukung proses penyembuhan, dan yang ketiga mencegah komplikasi seperti contohnya itu gangguan fungsi ginjal. Oke, yang berikut pencegahan. Beberapa cara yang dilakukan untuk mencegah terjadinya DBD. Yang pertama yaitu menjaga kebersihan lingkungan dengan 3M. Yang pertama menguras bak mandi dan tempat penyimpanan air, dan yang kedua menutup tempat penyimpanan air. Yang ketiga menguburkan barang-barang bekas yang dapat menampung air. Salah satu contohnya itu botol, plastik, ban bekas, dan lain sebagainya. Yang kedua itu menggunakan obat nyamuk. Obat nyamuk ini memiliki berbagai jenis seperti lesen. Lesen ini dioleskan pada kulit. Contohnya itu autan dan kaladin. Yang kedua semprot. Obat nyamuk semprot itu salah satu contohnya itu hit. Yang ketiga obat nyamuk bakar. Contohnya itu baygon. Dan yang keempat obat nyamuk elektrik. Salah satu contoh obat nyamuk elektrik yaitu reket nyamuk. Pencegahan yang ketiga itu meningkatkan daya tahan tubuh. Untuk meningkatkan daya tahan tubuh ini, kita perlu yang pertama itu mengonsumsi makanan bergizi, terutama vitamin D seperti kuning telur, daging merah, apel, dan lain sebagainya. Yang kedua itu rutin berolahraga dan beraktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari. Yang ketiga itu istirahat atau tidur yang cukup. Istirahat ini dapat membantu tubuh untuk melawan infeksi dan memulihkan jaringan yang rusak. Baik teman-teman, sekian video dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.